Hai, ketemu lagi barengan sama gue Ditan. Masih di acara Sweet Talk. Dan seperti yang tadi udah nonton di segmen pertama, kita lagi kedatangan konten kreator. Halo Michelle. Halo. Tadi sempat bahas juga tentang keluarga. Betul. Abis nikah, Yep. lagi baru-barunya. Nanti kalau punya anak dikontenin juga gak? Kalau punya anak, maybe not dulu kali ya. Tapi bukannya followersnya mau tahu juga, kan boleh mereka tahu. Justru makin disempetin makin mahal nanti harganya. Oh iya bener juga ya. Wow, kayak jual anak gue Bener enggak, juga ya. enggak. Tapi lihat dulu sih, kayaknya tapi nggak mungkin bakal di-push untuk maksa difotoin tiap hari gitu Oh kayaknya iya, enggak iya sih. itu enggak sih. That Tapi will kalau not happen. dikasih lihat aja, dikenalin aja Ya kalau gitu. mungkin kalau diperkenalkan of course. Iya oke itu. Tapi jadi mikir deh, kan tadi sempat bilang selama ini produktifnya seminggu sekali bikin Iya betul. bikin video gitu. Kalau mungkin udah nambah anak, kira-kira masih bisa nggak tuh? Hopefully ya, we'll see. Selama ini kan juga banyak banget pekerjaan aku setiap harinya, tapi masih kedapatan juga kan, masih paling ya aku sacrifice yang lain lah. Mungkin kalau misalnya udah punya anak berarti lebih baik di rumah aja, dan konten kan bisa dibuat di rumah. Benar, bisa dikerjain di rumah juga, benar juga Betul. sih. Dan tadi sempat bahas juga bahwa salah satu video yang high rotation dan view-nya tinggi itu yang berhubungan sama operasi. Betul. Emang operasi apa aja sih sebenarnya? Aku tuh udah pernah operasi amandel, operasi usus buntu, Sama. patah kaki, terus habis itu cabut pen karena pennya tiba-tiba bautnya sempet copot gitu. Kok bisa? Nanti gue tanya. Abis itu sempet, aku kan saraf kejepitnya lumayan parah. Jadi ada namanya PELD, jadi itu kayak bagian bantalan tulang kita yang pecah keluar tuh dikorek keluar. Aduh. Itu, abis itu masalah lagi kan aku harusnya nggak boleh ngangkat berat sama sekali kan, harusnya jadi princess gitu loh. Cuman waktu itu emang aku angkat satu barang yang agak berat, teman aku jatuh lah, aku bantuin angkat gitu ceritanya. Abis itu kayak seminggu jalan udah susah banget, nggak bisa gerak, sebulanan kali ada, kayak pas dicek ternyata pecah lagi dan udah parah banget. Aduh. Jadi mau nggak mau harus benar-benar dikorek keluar semua dan dimasukin implan. Oke. Lalu sama hidung, operasi hidung. Anyway, pen dicopot. Kok Pen. gimana? Nggak kan, jadi kan kalau pas patah kaki kan dipasang pen tuh. Iya, Pennya tuh ada kayak bautnya Bener. kan. Terus bautnya itu salah satunya pas aku lagi ke Bali kemarin tahun lalu ya kayaknya. Tiba-tiba bautnya kayak mungkin aku pergi refleksi, mbaknya mungkin terlalu kencang kali ya. Tuh nongol, bener kayak nongol begini jadinya. Jadi di sini gitu. Ya harus dicopot dia langsung. Tapi emang biasanya pen harus dicopot setelah at least 1 tahun. Jadi emang wajar tuh Emang ya? wajar boleh dicopot. Oke, dan itu adalah konten-konten yang Iya menarik banget kayaknya buat orang-orang yang kayak tapi bener juga sih buat mereka kan nyari yang real time, yang beneran. dan enggak sih, mereka senang aja kalau orang kesakitan ya kan. Kenapa orang suka nonton orang makan pedas? Karena mereka tahu yang pedas itu lagi kesakitan. Ada suffer tuh sesuatu ya buat Iya, penonton ya. yang kayak bisa terkenal karena nangis-nangis gitu kan. Itu kan juga karena mereka tahu kayak I think memang people tend to be happy when someone else is miserable. Oke, gitu. Kayak karena pasti they feel better about themselves jadinya gitu kan. Ini khusus Indonesia atau I think in everywhere sih. semuanya sama Semua ya? sama lah. Naturalnya manusia kayak gitu. Emang oke. So tadi agak bingung nih kenapa videonya banyak nih tentang jatuh-jatuh Iya gitu. makanya. Oke, ini balik ke pendidikan deh. Oke. Ngomongin pendidikan, kita belum bahas tentang pendidikan juga. Awalnya cita-citanya apa sebelum konten kreator? Karena zaman kita dulu nggak ada nih konten Gak ada, kreator. iya betul. Sebenarnya itu dari hobi yang ternyata membuahkan hasil ya. Kalau aku dulu pengennya tuh malah jadi dokter. Iya Kayak kan? very simple banget Oh. ya. Cuman emang literally dokter karena emang dari kecil aku suka banget biologi. Oke. Terus kayak emang suka sama rumah sakit. Aku suka banget bau rumah sakit. Aneh Oke. banget gak sih? Aku suka bau obat, bau kayak tahu, bau tahu. alkohol. Bau yang sterilnya kayak bau itu. sterilnya itu tuh kayak menyenangkan dan menenangkan buat aku. Jadi dari situ tadinya pengen banget jadi dokter. Cuman zaman dulu karena aku pengen sekolah ke Melbourne, terus kayak kalau misalnya mau sekolah aku tuh gak lulusin SMA di sini. Jadi SMA 2 kelar aku langsung ke sana. Makanya lebih cepet, aku umur 21. Sebelum umur 21 udah lulus. Oh, oke. Jadi emang lebih cepet lah. Kelas 2 terus langsung uni ya? Terus kalau misal, Iya, betul. IB? Enggak, aku dulu ambil kayak desain ini sih, oke. prep school. Oke. Jadi 6 bulan habis itu tetap prep school. prep school tapi desain Iya. akhirnya, karena aku ganti kan gak jadi dokter. Dan kalau misalkan mau ke Melbourne mau ambil sekolah dokter gak bisa praktek di Indo. Harus bener. itu kan ada namanya penyetaraan ya Iya. kalau mau di Indo. Jadi kayak Benar. akhirnya udahlah kayaknya dokter, aduh gak ada, give up. Itu kayak lulus Kira ganti. lulus hukum juga harus ada penyetaraan di Indonesia. Iya makanya jadi kayak abis itu masuk interior design, dan pas makin dijalanin ke belakang ternyata makin nggak semenyenangkan itu, ternyata kayaknya bukan passion gue juga, tapi akhirnya dilulusin sih tetap, maksudnya tapi
pas ke belakang sempat hilang arah, tapi aku karena emang pas di Melbourne itu kebetulan aku kan emang ada F&B, kerja di bagian F&B lah, jadi di coffee shop, cookie shop, di restoran Korea gitu kan. And I love ternyata hospitality. Makanya jadi abis itu udah mimpinya berubah, pengen punya restoran sendiri gitu. Abis itu kejadian juga kan, Lompat akhirnya ya. ada Araso dulu sebelum Bamse, abis itu ada Bamse juga. Terus iya, dan ternyata emang itulah hobi yang dari blogging siapa yang nyangka bisa jadi kayak sekarang gitu kan. Tapi iya awalnya blogging bener. Masih ada gak sih viewer blogging yang ketarik ke YouTube sampai sekarang? Berapa tahun itu? Masih berhubungan gak sih sama? Lebih kayaknya kalau misalkan yang di Pembaca. blog lebih ke Instagram deh. Oh oke. Ketimbang video ya. Lebih ke situ daripada YouTube. daripada video maksudnya. Dan ini di saat kan tadi sempat bahas juga awalnya kuliah graphic designer. Ada gak sih pola pikir kreatif dari zaman kuliah graphic designer yang sekarang mempermudah pekerjaan atau kehidupan saat ini? Kayak tadi kan sempat bahas proses YouTube ya, proses Iya, betul. produksi ya. Mungkin karena kalau misalkan di interior design itu kan lebih ribet lagi pun ya kan. Dulu aku interior design, jadi mungkin lebih ke apa ya, semua tuh harus rapi gitu loh, kayak seberantak-berantakannya gue. Dan aku tuh akhirnya nyerah banget sama interior design karena aku orangnya kan sembrono banget nih ya. Kalau buat market tuh pasti ada item-itemnya, ada bekas tisunya, ada bekas lemnya di mana-mana. Kayak gitu. Tapi kan maksudnya kan diajarin gimana caranya kamu tuh jadi lebih sistematis, gimana caranya biar lebih rapi. Terus yang kayak ya gitu sih. Kebantu buat proses kreatif aku lagi buat YouTube juga gitu loh. Ke bawah pokoknya Ke bawah, itu sarjananya ke bawah tuh ya. Benar. Oke, tapi kalau ngomongin tentang industri kreatif sendiri, industri kreatif seperti apa sih yang dimimpikan oleh Michelle ke depannya di Indonesia ya? Aku sih jujur semua yang pasti bakal bilang kayak gini sih, cuman kontennya mungkin harusnya lebih positif aja kali ya. Maksudnya kayak yang maksudnya kalau mau prank, mau ngelucu, it's still fine, but you can have smart jokes, ngerti gak sih? Atau tone down gitu Tone kali ya? down, nggak, maksudnya smart jokes aja, kayak it's okay if it's sarcasm, tapi maksudnya jangan yang terlalu fisikal, kalau nggak yang kayak bodoh-bodoh, yang kayak apa ngasih apa namanya kayak prank ngasih sembako isinya sampah, yang gitu-gitu. Iya, oke. Maksudnya kayak what for gitu loh. Terus yang kayak mungkin terlalu bragging juga mungkin makin dikurang-kurangin. Kalau misalkan lebih brag tapi kayak kamu bisa cerita Iya soalnya kamu kerjanya kayak gimana, atau nggak mungkin ada cerita inspiratif di balik itu nggak apa-apa. Cuman kalau emang cuma sebatas gue beliin ini, gue beliin itu gitu kan, iya, itu karena ada humble break, ini nggak ada humble-nya nih. Break. iya break aja ini. terus ya kan. Itu kan jadi membuat apa ya? Yang nonton pun sosial media tuh makin membuat orang dengan ekspektasi kehidupan tuh makin lama makin tinggi. Padahal sebenarnya ya apa yang lu show di sana nggak selalu seindah itu. Banyak yang cuma di test drive doang, di syuting ngomongnya gini terus dibalikin DP-nya angus gitu. Gimana ulang coba. Tapi ya udah nggak bakal ada yang nonton lah ya. Gimana? Nggak, jadi ada lah, maksudnya yang niat banget. Jadi aku kenal sama dealer mobil. Teman aku lah yang beli, terus dia cerita kayak, kamu tau gak sih si ini, dia bilang kan dia di videonya Oh ngerti. beliin mobil buat siapa Ngerti, misalnya gitu taunya kan. cuma DP, iya. Nggak taunya DP aja, yang penting bisa di test drive dulu, Habis itu DP-nya pulangin. angus nggak apa-apa gitu. Iya. Itu pernah denger hal-hal kayak gitu. Maksud seniat itu gitu, kan berarti kamu menipu gitu. Jangan jahatin orang gitu kan maksudnya. Sama kayak kalau misalkan nggak mampu jangan beli tas KW, kalau nggak mampu jangan sosok beli mobil gitu. Ngerti. Real aja. It's Yang okay. yang masuk akal aja gitu ya. Kayak iya aja bisa sukses. Bisa. Dia masuk akal banget loh. Dia kan Masuk konten-kontennya akal. sesuai dia. Sesuai dia. Dia nggak lebih-lebihin juga gitu kan. Apa adanya dia aja gitu. Bisa kemana-mana sekarang. Oke, masih ngomongin tentang YouTube sendiri. Kedepannya ini ada rencana collab harapan lo, impian. Kalau YouTube ya, Terserah mau sama brand atau sama orang. Mungkin- Rencana impian lah. aku pengen banget sih kalau misalkan bisa bener-bener mungkin interview, tapi kayak artis-artis yang di luar gitu loh. Oh Not- oke. Mungkin Korean kita bisa dari yang Asia kan, misalkan dari Korea dulu, terus mungkin ke Hollywood juga gitu kan. Pengen aja sih. Pengen ngerasain kayak gitu. Pengen Ya? ketemu sih sebenarnya, tapi alih-alih jadiin konten gitu. Alasannya bisa Iya, aja. Betul. Pengennya Oke. gitu sih. Oke, tapi kalau ke artis Korea kayaknya masih bisa deh, masih ada garisnya. Masih banget, masih Masih banget. Yes. Anyway, kepikiran sampai usia berapa nih untuk bikin konten? Meskipun mungkin nanti di masa depan ada platform barunya gitu.
Sampai sekarang sih aku masih mikir bakal lanjut terus ya. Terusin aja Tapi ya. mungkin lebih ke makin ke belakang pasti konten aku bakal lebih masa bodoh. Maksudnya nggak mau dengerin siapa-siapa lagi. Kalau misalkan ada klien datang pun mungkin saat itu aku bisa yang kayak yang kalau lu mau kerja sama gue ikutnya sama lu ikut cara gue. Kalau sekarang kan mungkin masih yang kayak ya udah nurut gitu kan. Ih, jangan aneh-aneh. Tapi sekarang kayak mungkin nanti ke depannya lebih pengen yang kayak ya kreator juga harus bisa punya suara gitu loh. Bukan berarti karena kita membantu untuk mempromosikan brand A misalnya gitu. Masa kita nggak boleh ngasih masukan juga sih gitu kan. Kan konten juga konten harusnya pakai style kita dan segala macam. Mungkin lebih ke situ. Oh, how to handle client sebenarnya How to ya. handle clients aja. Tapi dari pengalaman selama ini yang paling menarik waktu itu ketemu, bukan produknya ya, tapi ketemu klien yang pernah ketemu klien yang ngebebasin nggak, terserah gitu. Yang Ada menarik, kok, ada beberapa. Jadi yang lumayan kayak aku karena emang mungkin kiblatnya orang udah ngeliatnya Korea banget. Jadi aku puji Tuhan sering banget kerja sama company Korea. Mereka tuh detail cuma di awal doang. Maksudnya yang penting ini disebut ya. Udah, tapi habis itu kayak proses kreatifnya diserahkan ke kita semua. Gitu loh, whatever that is. Tapi kalau misalnya sama ada beberapa brand Indonesia juga yang kayak gitu kok, bener-bener udah bayar nggak pernah telat, itu paling penting. Bayar nggak pernah telat. Terus dia cuma bilang ini aku ada produk ini, terserah kamu mau apain, yang penting jadi ya gitu. bebas. Oh oke, ternyata banyak juga ya. Banyak. Udah maksudnya sudah mulai mengerti bahwa Yep. kalau misalnya kita kerjasama sama content creator itu kan sebenarnya wilayah content creatornya. Betul. Jadi ikutin aja. Betul. Oke. Tapi let's say nih masih ngomongin tentang YouTube, seandainya YouTube nggak ada, mau bikin apa? Ke bisnis aja kali ya aku. Mungkin jadi selain YouTube kan masih ada Instagram pun gitu. Jadi mungkin masih tetap fokusnya di sana. Atau mungkin bisa make more restaurants. Bikin restoran tambahan ya. Jadi pasif aja gitu kan, main saham gitu kan. Tapi oke, ini enak nih. Sebelum ngomongin tentang bisnis, ngerasa aji mumpung gak sih kalau dapat produk baru duluan atau Ya dapat? itu banget sih. Jadi kayak kadang-kadang zaman dulu kan pasti kalau misalnya pengen beli something kayak aduh nabung dulu atau mungkin kayak tunggu dia rebutan dulu sama orang. Tapi sekarang Males tuh sekarang tuh bisa yang kayak aku kirim ya kayak tapi jujur orang-orang di sekitar aku jadi ini sih, jadi kebagian cipratan untungnya juga. Jadi kadang kalau especially kalau skincare kayak makeup itu kan pasti ada kadaluarsanya kan. Betul. Makanan gitu kan. Jadi yang di sekitar aku pasti suka kebagian gitu. Tapi pernah ini nggak cuman ngomong di sosial media, aduh lagi pengen tiba produknya denger terus produknya ngirim. Pernah. Itu kayak kaget sih, kayak wow. Latah-latahan gitu. Latah-latahan gitu. Benar. Bisa hal itu bisa terjadi Bisa kan? terjadi, Ya? bisa Iyalah, terjadi. pasti bisa banget terjadi. lah. Itu sama kayak zaman dulu siaran kayak gitu juga, lapar nih pengen ini. Bisa datang asal jangan dipakai terlalu sering. Oh iya betul. Nggak, mesti bayar kalau terlalu sering lah. Jadi nggak Bayar enak. dong, nggak enak. Jadi kepikiran kan, jadi nggak enak. Tadi balik tentang bisnis, tadi sempat bilang kalau nggak ada YouTube kayak mau fokus di bisnis. First bisnis apa? Bisnis pertama? Itu Araso aku. Kapan itu berarti aku pulang dari Melbourne 2014 kan. Dan 2014 itu langsung jadi restoran. Jadi my first restaurant is when I was 22. Dan itu udah ini ya. Kan Itu 5 tahun jalan, habis itu kita tutup bukan karena kita rugi sih, masih banyak yang nanyain. Cuman karena perkara rent. Karena tiba-tiba kan Senopati meledak. Senopati. Iya, terus rentnya naiknya tuh 200 ripat. Nggak masuk akal ya. Gitu maksudnya. Jadi kayak ya jadi gak make sense sih harganya. 200 kali yang bener. 200% maksudnya. 200%. Oke. Iya, Senopati emang agak ini sih. Iya, betul. Agak kelewat harga-harganya. Dari situ, jadi first business restoran, apalagi udah punya pengalaman kerja di restoran Korea di Melbourne, ngebantu dong? Ngebantu banget. Jadi kayak aku lebih ngerti kayak SOP-nya gimana. Terus kayak ada beberapa hal yang agak beda kan kalau misalkan di restoran Korea tuh ada mereka namanya service atau complimentary, which is mereka memang suka bagi-bagian aja gitu loh. Kalau di Indonesia kan jarang ya, maksudnya lu ngasih complimentary kalau misalkan lu berbuat salah, misalnya gitu. Atau memang kalau lagi sedang promo, Iya, kalau enggak nggak bakal keluar. Nggak bakal kasih. Tapi kalau di Korea tuh bisa aja kamu makan di restoran Korea, especially kalau misalkan emang owner Koreanya di sana, pesan mungkin agak banyak dikit kamu pesan, tapi suka dibonusin apa. Itu jadi bikin senang kan, bikin orang jadi pengen balik lagi gitu. Baru tahu juga sih sebenarnya sih. Tapi emang pernah beberapa kali makan restoran Korea pernah mendapatkan sekali hal kayak gitu. Ini baru sadar. Waktu itu mikirnya lagi hoki aja. Ternyata enggak ya. Emang mereka punya SOP kayak gitu ya. Betul. Dan abis itu bisnis apa lagi? Abis itu aku bisnis apa lagi ya?
Paling lebih ke collab aja sih. Karena buat aku tuh orangnya sebenarnya malas banget diribetin. Karena hidup gue tuh udah ribet banget gitu kan. Jadi kalau misalkan disuruh disuruh buat bisnis lain tuh kayak ide mah ada, cuman kayak aduh jalaninnya. Jadi selama gitu. ini hanya di industri restoran ya? Iya, restoran aja. Oke. Gimana rasanya industri restoran di Indonesia, di Jakarta terutama, seperti apa sih? Sebenarnya aku selalu percaya gini sih, kalau misalkan kamu mau buat F&B ya, selalu ada beberapa macam lah. Ada yang misalkan ada kelas-kelasnya dong. Ada yang benar-benar massal banget, ada yang medium, ada yang medium high, ada yang super high gitu kan. Tergantung kamu mainnya di mana. Dan biasa paling enak itu adalah kalau misalkan kamu bisa udah membuat restoran kamu tuh jadi sebagai sebuah lifestyle. Jadi kayak kepikirannya misalnya Bamse itu kan artinya begadang gitu loh. Jadi kalau misalnya anggapannya aduh malam ini nongkrong di mana ya, aku pengen itu nama Bamse juga terbesit karena sebenarnya artinya malam, sepanjang malam gitu kan maksudnya. Jadi kayak pengen jadi kayak lifestyle sih sebenarnya. Itu yang bikin jadi apa ibaratnya yang bikin klien balik tuh ya, karena klien udah nganggep itu. Of course rasa sih tentu. Iya, karena klien udah nganggep Unless itu mungkin bagian. kamu mainnya yang kayak misalnya harganya murah banget. Nah, kayak itu beda. lu gak usah rewel, gue kasih lu duit segini, lu cari coba buat yang sama lebih enak gitu. Beda kalau main di harga. Kalau main harga udah beda, mereka jualnya quantity gitu. Dunianya udah beda Strategi lagi setiap ya. restoran pasti beda sih. Oke, dan restoran pasti sempat muncul juga dong di video dong, di YouTube dong. Itu ini gak sih ngaruh ke promo gak? Lumayan sih, lumayan. Ada efeknya ya? Ada efeknya juga. Jadi orang kan jadi makin tahu juga gitu kan. Ada efeknya juga berarti ya. Betul. Oke, terus tadi ada restoran baru, lokasinya di mana tuh? Di dekat daerah Senopati juga. Di belakangnya, di belakang Jalan Surya. Di Wijaya mana sih? Bukan, Jalan Senayan. Oh oke. Ya dekat Pujasera Blok S itu. Iya dekat lapangan bola. Iya dekat lapangan bola. Belakangnya apa lapangan bola persis? Tadi kesini lewat situ. Oh gitu, siap. Tahu, tapi itu emang daerahnya sih. Emang banyak kan di sana, Emang daerah banyak. Koreanya, ada supermarket Korea pun dan lain gitu. Tapi sebagai seorang businesswoman restoran budaya Korea, sorry saya cowok banget, bedanya makanan Korea sama Jepang basically apa sih? Emang base-nya beda banget sih. Kalau Jepang kan lebih ke pakai sake, arak masak, pakai mirin, pakai soy sauce. Kalau misalkan Korea tuh lebih pakai kayak mereka bubuk itu loh, bubuk lagi paste, doenjang, soybean paste, terus kayak chili paste. Jadi emang base makanannya beda banget sih. Dan biasanya emang kalau Korea mungkin sedikit lebih gurih, kalau Jepang lebih tawar. Iya bener, enggak sekarang inget bedanya mah laki banget nih. Betul. Kurang bisa bedain sebenarnya mereka seperti apa. Iya. Sekarang kita ngomongin juga tentang budaya Korea. Kalau di Indonesia kan ini yang udah naik banget, udah bahkan bertahun-tahun tuh ada festival Jepang kan. Di Blok M tuh ada tuh. Yep. Kalau misalnya budaya Korea sendiri di Indonesia itu seperti apa sih? Kayak masih kalau budaya mungkin masih lebih ke K-pop aja gak sih? Iya, baru mau nanya. Sekarang kan udah ada K-pop juga. Belum berpengaruh banget ya? Udah pengaruh banget sih aku bilang kayaknya. Udah banget. Iya, sekarang udah banyak yang bisa bahasa Korea juga sih anak Iya, muda. maksudnya ya semua orang tuh jadi, especially yang berasa banget tuh restoran-restoran Korea naik juga ikutan. Yang dulunya mereka mungkin cuma base-nya cuma orang Korea doang yang datang, tapi makin lama orang Indonesia makin datang. Dan memperkenalkan, dan maksudnya emang pemerintahan Korea tuh pintarnya di sana gimana, misalnya ada idol yang lagi terkenal, ntar dia buat jadi ambasador untuk makanan ini atau daerah ini. Misalkan ada drama yang lagi hits, ntar pemerintah udah tahu nih sutradaranya bagus, penulis skenarionya bagus, bisa dikasih budget, disubsidiin, ngerti gak sih? Jadi emang pemerintah Korea tuh kencang banget disubsidi untuk mensubsidikan entertainment industri mereka. Jadi dikasih duit sejebrek, tapi kamu syutingnya di daerah ini biar ini pariwisatanya naik. Kamu syutingnya habis itu setiap video ini kamu naikin chickennya, atau enggak mungkin kamu naikin fried chicken, kamu naikin makanan segala macam. Makanya biasanya satu drama tuh cuma ada satu kan makanan yang selalu keluar terus. Karena itu ya. Dan itu biasanya di satu Korea pun itu makanan itu bakal penjualannya naik. Oh oke, emang triknya seperti Emang itu triknya ya. seperti itu. Kita balik lagi ngomongin tentang makanan di restoran Koreanya, chefnya orang Korea juga? Orang Korea. Ada ya? Jadi emang kalau misalkan partner aku ada yang orang Korea juga dan dia bisa masak. Cuman kita punya head chefnya orang Indonesia. Tapi emang udah 20-an tahun kerja sama orang Korea. Jadi udah Korea juga sih. Udah tahu banget. Udah Paham banget nih lidahnya. Iya, lidah Korea gimana, lidah Indonesia gimana, semuanya pasti udah paham banget. Tapi sih menarik juga kalau ngomongin tentang
dunia persilatan makanan Korea Iya, betul. di Indonesia, dan emang bener sih udah naik banget. Iya. Udah banyak di mana-mana juga, bahkan udah ada yang pokoknya sempat lihat di pinggir jalan kok ada yang jualan makanan kecil Korea. Iya, makanya Sebenarnya makin udah ke sampai belakang. ke sana. Betul. Dan emang nggak tahu sih, kayak cepet banget sih mereka naiknya itu. Jadi K-pop tuh ngebantu ya Ngebantu banget. untuk nyebarin budaya tanpa kita sadar ternyata ya. Betul. Kan orang jadi makin tahu. Dulu mah taunya pasti apa, bibimbap, barbekyuan. Iya, bibimbap. Sekarang orang udah bisa nyari kayak sundubu Bener. jjigae, lo bisa nyari kayak fried chicken Korea. Tapi dan ini ada fun fact, jadi toko fried chicken di Korea itu lebih banyak daripada toko McD di seluruh dunia. Hah? Mereka doyan banget ayam goreng. Jadi ayam goreng memang banyak, bukan doyan banget sih, tapi emang banyak banget. Jadi literally misalnya kamu jalan tuh bisa kayak beda 2 toko udah ada merek yang lain, Fried merek chicken. yang lain gitu loh. Dan pasti ayam goreng tepung ala Ala Korea dan bumbu Koreanya gitu. Oke, baru tahu kalau mereka doyan banget sama Iya. ayam goreng. Oke, anyway, kalau menurut Misha sendiri, dunia kreatif Indonesia bisa nggak sih seperti dunia kreatif Korea? Karena ini ada satu info lagi, jadi ternyata pendapatan PDB kita, pendapatan kita, ekonomi kita tentang kreatif itu ketiga setelah Amerika, Korea, baru Indonesia. Gitu. Baru tahu juga kan pasti Baru kan? tahu. Wow. Baru tahu juga kan? Nah makanya kira-kira bisa gak sih Indonesia itu seperti Korea gitu dalam hal dunia kreatif? Bisa kalau emang ada yang menyiasati, emang ada yang maksudnya berinisiatif untuk dibenahi lagi gitu loh. Maksudnya kan masih banyak banget jujur ya konten TV Indonesia tuh yang harusnya nggak ada. Malah kayaknya yang tahun-tahun zaman-zaman kita tuh lebih Lebih bagus gitu bagus loh, zaman lebih dulu. berbobot ya kan. Lebih masuk akal. Makin ke belakang ini mungkin juga mereka mikirnya ya udahlah, dengan segini aja viewernya udah ada, ngapain lagi gue nambahin budget gue buat bikin lebih bagus lagi. Mungkin mereka mikirnya lebih ke sana. Everything maksudnya apa ya? Ya ujung-ujungnya duit terus, duit gitu. Jadi mungkin kalau misal one day pemerintah juga bisa bantu kayak Korea, jadi disubsidiin juga, dibantuin juga, dibenahin konten-kontennya dan lebih serius lagi soal sensor-sensor dan lain-lain. Itu harusnya bisa, cuman mungkin emang agak lama sih ya. Lama sih kayaknya. Lama banget sih ya. Soalnya- Kadang-kadang juga kepulauan pun kan jadi kan susah. Iya sih, iya Betul. benar-benar. Oke, kalau gitu kita bakal balik lagi abis ini, bakal ngobrol-ngobrol juga tentang tadi sempat bahas juga ada investasi, ada saham Betul. segala macam. Abis ini kita bakal bahas juga yang berhubungan dengan investasi. Jadi buat millennials jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi hanya di Sweet Talk pastinya. Dan Anda masih menyaksikan Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.